Alhamdulillah subuh ini kita dapat bertemu kembali dalam kajian subuh bulan Ramadan. Insyaallah kita ngaji Ramadan subuh mulai tanggal 11, mulai kemarin seharusnya, tapi kemarin kita Ahad kalau boten saged, kita Ahad kali Jumat kalau boten saged, sampai nanti insyaallah tanggal 20, terus mungkin utang hari Jumat dan Ahadnya insyaallah dilanjutkan setelah tanggal 20-nya. Mudah-mudahan diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Seperti kita sering dengar, bulan Ramadan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. 10 hari pertama Allah memberi rahmat, lalu di 10 hari kedua Allah memberi maghfirah, 10 hari terakhir Allah akan memberi itqun minan nar, pembebasan dari nerakanya Allah, dari murkanya Allah, dari siksanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan semuanya, dapat rahmatnya, dapat maghfirahnya, dan dibebaskan dari nerakanya Allah. Kalau bebas dari neraka, berarti pasti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah sekarang baru peralihan ya, baru peralihan dari rahmat ke maghfirah ini. Kita awali kajian Ramadan kita dengan mengkaji tentang rahmat dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala ini. Kemudian insyaallah besok kita mulai melanjutkan kajian fikih kita, fikih dan hadis ya. Para Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, rahmati Allah, walasi Allah, kasih sayang Allah yang diberikan kepada kita luar biasa banyaknya. Tidak sedikit pun ada nikmatnya Allah yang kecil, tidak ada yang kurang. Yang kecil itu sebenarnya syukurnya kita. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang kecil, itu yang kurang. Kalau nikmatnya Allah tidak ada yang kurang. Nikmat Allah yang paling besar pun kita dikasih tanpa minta. Nopo nikmat paling besar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmatul iman, nikmatul Islam. Dan itu kita tidak minta pula. Kita tidak minta, tahu-tahu lahir bapak Islam, ibu Islam. Dari kecil kita diajari agama Islam, ngantos samangke alhamdulillah tasya Islam. Dan tentunya yang kita harapkan, yang selalu kita minta kepada Allah, mudah-mudahan sampai mati kita membawa agama Islam dengan husnul khotimah. Itu berarti secara langsung ataupun tidak langsung kan kita sudah dikasih kunci surga sama Allah. Nah, karena kita mesti sering dengar miftahul jannah la ilaha illallah, kunci surga itu la ilaha illallah. Dan kita sudah dikasih itu kuncinya. Mulane lek yang gak ada kunci swarga tapi gak mlebu swarga niki gini aneh, kuncinya sudah punya kok sih kesasar. Karena kuncinya sudah dikasih. Kari alamatnya. Kalau kuncinya sudah punya lek gak tutup nggih, pancet gak berguna kuncinya. Tapi insyaallah nggih nyampe. Cuman
Sebagian ulama itu menjelaskan kunci sudah dikasih, tapi memang kunci itu kadang ada kunci yang bagus, ada kunci yang karatan. Karena sering kehujanan, akhirnya gembok niku sak kunci niku serem. Lah kata para ulama, kunci surga itu memang la ilaha illallah itu, tapi ada ini gini ya, ada geriginya. Lah gerigine niki lek boten dijaga, tidak dirawat, bisa karatan. Mungkin lek pun karatan masuknya sulit. Kalaupun sudah masuk, muternya sulit. Apa yang bisa merawat gerigine kunci surga ini wau? Kata para ulama, ya, amal soleh. Baik amal soleh yang wajib maupun amal soleh yang sunnah. Kita sudah dikasih kuncinya tanpa minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada satu doa, doanya sederhana, seperti doanya orang-orang Badui yang polos tapi penuh kejujuran kepada Allah. Doanya begini, Allahumma innaka qad a'taytana al-islam min ghairi an sa'alna fa'tinal jannata wa qad sa'alna. Ya Allah, Engkau memberi kami Islam tanpa kami minta, maka ya Allah berikanlah kami surga yang kami minta. Doanya ngoten. Wong kula jenengan iki Islam gak jalu ae dikei kali Gusti Allah. Makane bahasane ngoten. Gak jalu ae dikei kok Islam ini. Apalagi surga. Kita itu minta surga kepada Allah. Masa iya tidak dikasih? Orang Islam saja kita tidak minta dikasih, masa yang minta malah tidak dikasih, kan aneh. Sami kali kita ke orang tua kita, gak jalu IDKI, apa meneh jalu. Mungkin bulan jenengan mendapat rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Khalidina fiha abada, di surga itu selama-lamanya. Nikmatnya tidak ada putus, sangat nikmat, sangat bahagia, dan tidak ada berhentinya, tidak ada putusnya kenikmatan surga. Dan kita sudah dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kuncinya. Kemudian nikmat yang kedua, yang paling besar setelah kita diberikan iman, diberikan Islam, adalah kita dijadikan umatnya Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang beriman itu banyak, tidak cuma umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Ada yang umatnya nabi-nabi lain juga, itu juga orang beriman. Tetese sing ten swarga niku boten mek umatnya Kanjeng Nabi tok. Kula jenengan binjing nggih bisa ketemu dengan orang-orang beriman dari umatnya nabi-nabi lain. Lek sakniki kan kita kalau ketemu orang kenalan saking pundi, ngoten nggih. Saking pundi. Mungkin lek ten swarga ketemu orang lain kenalan selain saking pundi anglet jenengan umatnya Nabi sinten? Kalau umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Yusuf, sing paling keren. Mungkin kalau kita ditanya balik, jenengan umatnya sinten? Kalau umatnya Nabi Muhammad SAW, paling keren, paling garai iri. Enak sampean ya, ngoten iki. Napa ojar kok enak ya? Berarti sama mlebu swarga di sini mah. Oh mungkin. Kula wis suwe nang kene sampai lagi teko. Karena umat Kanjeng Nabi adalah insya Allah dijadikan yang pertama masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dunia datangnya terakhir, tapi di akhirat
dipersilahkan masuk surga terlebih dahulu. Memang kalau jenengan umat yang paling disayang kali Gusti Allah, ya salah satunya karena umat terakhir itu. Nopo apa disayang gara-gara terakhir? Ini terakhir. Sami kali anak terakhir, juga terakhir. Biasanya yang itu yang paling disayang anak terakhir. Dia adil kepada anak disayang kabeh. Anak ini disayang kabeh. Tapi banyak orang yang paling disayang anak terakhir. Nopo apa ngoten kari ibu sing nang omah. Liyane wis merantau sing lanang, lek sing wedok ki melu bojone, kari sing cilik nang omah jadi ibu sing paling disayang. Nah, kita terpaling disayang Gusti Allah karena umat terakhir, dan terutama kita disayang Allah karena umat yang Kanjeng Nabi Muhammad. Nabinya nabi yang paling disayang, otomatis umat yang paling disayang. Nah, berkah kula jenengan dadi umat Nabi Muhammad mendapatkan rahmat Allah sangat banyak. Termasuk dalam hal puasa. Ramadan kita diberi rahmat banyak sama Allah. Di akhir surat Al-Baqarah yang kita semua hafal, akhir Al-Baqarah itu ayatnya 3 ayat terakhir itu 3 atau 4 ayat itu. Mulai lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Itu 3 atau 4 ayat terakhir. 3 itu. Kemudian nanti di ayat setelahnya ada doa yang diajarkan oleh Allah. Allah mengajarkan kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad mengajarkan pada umatnya. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Artinya, Rabbana, wahai Tuhan kami, la tahmil alaina, jangan dibebankan atas kami isron, kesulitan dalam bersyariat, kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, sebagaimana dibebankan atas umat-umat terdahulu. Ini termasuk nikmat Allah yang lalai kita syukuri, bukan gara-gara kufur, bukan gara-gara kufur nikmat, tapi karena tidak tahu. Di kitabnya Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki, Khosaisul Ummah al-Muhammadiyah, kekhususan keistimewaan umatnya Nabi Muhammad, ada banyak sekali. Di antaranya contoh-contoh yang paling nyata, nabi-nabi dulu bersama umatnya tidak ada yang namanya syariat menyucikan najis. Kalau kita kan di kitab fikih ini ngaji najis. Nabi-nabi dulu najis ada, menyucikan najis tidak ada. Ya nopo niku maksudnya? Umpama sarung kena najis, rukuh kena najis. Gimana kita kalau sarung kena najis? Ya dicuci, dibilas air beres, ditambah sabun lebih wangi. Tapi air saja juga cukup. Karpet kena najis, ya dicuci beres. Nabi-nabi dulu sama umatnya, lek sarungnya kena najis, gimana caranya biar suci? Biar suci najisnya dibuang. Ya apa maksudnya? Dipotong, digunting sarungnya, rukuhnya digunting. Langkah digawe sholat ya apa boleh tempat aurat, ya ditempel. Di sarungnya kelambine tempelan, rukuhnya tempelan. Gila sarung murah yang tebal masalah disuwe. Lek sarungnya BHS lah lumayan, gunting. Lek ruko sing larang sing sutra lagi ya nopo digunting
lebih daripada itu, aturannya berlaku juga tidak hanya kepada pakaian, tapi juga kepada badan. Kalau tangannya kena najis, ambil pisau, dikering, najis ini kulitnya itu dibuang. Ya nopo, cek soroi. Makanya nabi-nabi dulu umatnya dikit, sopo gelem melu aturan kowe kok. Luar biasa. Nabi-nabi dulu gitu. Nabi-nabi dulu termasuk yang ada ceritanya di Al-Quran, umatnya kalau hari raya tidak boleh kerja. Hari raya mingguan, hari raya tahunan tidak boleh kerja. Lekula jenengan umat Nabi Muhammad, hari raya mingguan Jumatan, hari raya tahunan Idul Fitri, Idul Adha, mau kerja silahkan, betul apa-apa. Malah justru lek pesene Al-Qur'an, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Justru malah jualan, bekerja setelah Jumatan itu justru malah berkah. Nabi-nabi dulu tidak boleh kerja. Yang ada ceritanya di Al-Quran itu Bani Israel niku lak riyo Sabtuan. Di umat Nabi Muhammad Jumatan. Dulu Bani Israel itu umat Nabi Musa itu kerjanya nelayan, nangkep ikan. Dikasih tahu sama Nabi Musa, aturan dari Allah, Sabtu tidak boleh nangkep ikan, Sabtu ibadah. Bani Israel DC, wah gak oleh kerja di Sabtu ya. Dan diuji sama Allah. Kebetulan di Sabtu ikan banyak. Emang ujian dari Allah gitu. Akhirnya ngakali, nopo masang perangkap hari Jumat, nanti hari Minggu diambil. Sabtu udah kerja mereka, tapi masang perangkap. Ada perangkap itu jaring ikan, atau nopo niku penemuannya umat Nabi Musa. Karena Sabtu tidak boleh kerja, akhirnya masang perangkap di Jumat, Minggu di bendera. Ngakali aturannya Gusti Allah. Termasuk dalam hal puasa. Puasanya umat Nabi Muhammad dengan puasanya umat Nabi-Nabi dulu beda. Di Al-Quran dibilang, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan puasa atas kalian, kama kutiba, sebagaimana dulu diwajibkan, alal ladzina min qablikum, atas umat-umat sebelum kalian. Jadi umat dulu puasa, tapi puasanya beda. Bedanya ya nopo, umat-umat dulu kalau puasa tidak boleh makan, tidak boleh minum, ditambah lagi tidak boleh berbicara. Gak boleh ngomong. Pas poso gak boleh ngomong. Ya nopo? Gak ono pengajian mari subuh itu bener wonten. Gak boleh ngomong. Orang-orang yang kerja gimana? Gak boleh ngomong. Nang pasar pinten niki sawine ngomong. Wong bisu pakai isyarat, nggak boleh ngomong. Leposo nggak boleh ngomong. Cobi dan kalau jenengan kalau mau nyoba betapa sulitnya. Lek ten griya gak boten napa-napa nggih, boten nyambut damel nggih gak angel. Tapi lek nyambut damel ya opo kerja gak boleh ngomong. Dan umat-umat Nabi dulu sebagaimana juga sempat awal-awal Islam ya. Awal diwajibkan puasa itu masih seperti itu.
Nopo waktu puasanya beda. Kalau sekarang setelah syariat ini sempurna, puasa itu mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari. Gampangnya mulai subuh sampai maghrib. Dulu tidak. Ini termasuk awal-awal Islam juga. Para sahabat awalnya sempat begitu juga. Buka ini maghrib sama mulai ini bukan subuh. Kapan dulu mulai puasa itu? Mulai puasa itu kalau sudah tidur. Mulai wonten hadis sahih, ini termasuk ini umatnya Kanjeng Nabi. Ada sahabat, kula supi sinten namine. Ada satu sahabat siangnya kerja. Pas siang kerja, maghrib pulang, Ramadan nih, maghrib pulang, tanya ke istrinya, ada makanan enggak? Kata istrinya, lu belum siap makanannya. Terus garwane, mungkin kalau bantusaken makan, saya carikan makan. Akhirnya sing istri medal, sing jaler niki wau karena sianginya nyambut damel pegel. Akhirnya tilok. Sing istri mantuk malih, beto makman, kaget lu, kok wis turu ayah iki. Akhirnya ditanyakno, ya dereng manung, dereng buka sampean. Enggak dereng. Lho ya opo kok tilok? Aturannya kalau sudah tidur jam berbuka selesai, tidak boleh makan lagi sampai besok maghrib. Dulu awalnya ngoten, tidak selek jam isya misalnya ngantuk jam itu turu, meskipun bangun jam 9 sudah mulai puasa sampai besok maghrib. Itu jam nih bisa 20 jam. Mulai nilai kepingin betah mau makannya lama, tidak tidur sampai subuh. Terjadi ada sahabat yang ngoten, waduh wis kadung turu kepegelen. Akhirnya sudah mulai puasa lagi, belum buka wis masuk poso malih. Esok harinya kerja lagi, akhirnya semaput, gak kuat. Pas semaput, sambat dan Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, ini syariat kok berat. Saya kemarin itu ketiduran, belum berbuka, ini masuk puasa lagi. Nah, akhirnya turun firman Allah itu, lanjutannya ayat puasa tadi, kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu khaytul aswadu minal khaytil abyadi minal fajr. Akhirnya aturannya diubah sama Allah, dipermudah. Silahkan makan dan minum, boleh bebas makan minum sampai cahaya fajar terbit. Awalnya sulit, kemudian dimudahkan sama Allah karena tadi itu isronnya diangkat. Wala tahmil alaina isron, dari syariat yang beratnya itu dihilangkan sama Allah. Sehingga syariatnya Nabi Muhammad SAW itu paling gampang, paling mudah. Niku adalah wujud dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula dalam hal maghfirah. Awwaluhu rahmah, niku wa rahmatnya. Wa awsatuhu maghfirah. Tengah-tengahnya maghfirah. Bagaimana maghfirahnya Allah untuk umatnya Nabi Muhammad? Di Al-Quran ada cerita bagaimana Allah memberi maghfirah, ampunan untuk umat-umat terdahulu. Di dalam cerita Bani Israel lagi, Nabi Musa alaihissalam itu memimpin Bani Israel, keturunan Nabi Yakub. Jumlah mereka di masa Nabi Musa alaihissalam
itu kurang lebih 1 juta orang. Bani Israel toh keturunan Nabi Yakub semuanya. Di zaman Nabi Musa jumlah mereka kurang lebih 1 juta orang. Ketika Nabi Musa alaihissalam dipanggil Allah untuk munajat 40 hari, Nabi Musa akan meninggalkan Bani Israel 40 hari. Saat itu Nabi Musa pesan kepada masnya, masih Nabi Musa, namanya Nabi Harun. Nabi Harun itu masih bukan Nabi, tapi hebatan Nabi Musa, tegesan Nabi Musa, jadi nabinya duluan Nabi Musa dan pangkatnya ketinggian Nabi Musa. Nabi Musa itu termasuk 1 dari 5 Nabi Ulul Azmi. Ketika Nabi Musa mau ninggal Bani Israel, pesen termasuk, Mas, saya mau pergi 40 hari, tolong Bani Israel ditunggoni, dijaga. Pergi Nabi Musa, kemudian terjadilah fitnah di Bani Israel. Ada 1 orang dari mereka namanya Musa juga As-Samiri, bikin patung emas yang berbentuk anak sapi. Kemudian disembah oleh Bani Israel. 1 juta umat Nabi Musa murtad nyembah patung sapi. Yang masih beriman, masih setia kepada Nabi Harun cuma 70.000 orang dari 1 juta. 930.000 kurang lebih itu murtad. Berarti 90% lebih murtad. Padahal cuma ditinggal 40 hari. Umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ditinggal Nabi ini malah nyebar satu dunia. Ketika zaman Nabi Muhammad, Islam masih di Arab saja. Ketika Nabi Muhammad wafat, justru malah menyebar sedunia ke umat Islam. Awang Sulmali. Ketika Nabi Musa pulang kembali ke Bani Israel, dakwah lagi akhirnya, ngengket Bani Israel taubat. Taubat Bani Israel, didakwai Nabi Musa, berhasil Nabi Musa. Kemudian Bani Israelnya tanya, Nabi Musa, kita mau taubat, gimana caranya? Nabi Musa tanya kepada Allah, ya Allah, Bani Israel mau taubat, bagaimana caranya ya Allah? Surat Al-Baqarah itu Allah firmankan, fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Taubatlah kalian kepada Allah dengan cara matilah kalian, bunuhlah diri kalian. Ya apa niku maksudnya Nabi Musa? Kalian disuruh Allah kumpul di satu tempat, lapangan besar, bawa senjata. Sing duwe pedang nggawa pedang, sing duwe lading nggawa lading, sing duwe arit nggawa arit. Wong enggak ada senjata nopo, duwe celurit nggawa celurit. Terus nopo Nabi Musa? Kalian bacok-bacokan sampai mati. Taubat ngoten. Lho, sak bapake, sak anake, sak bojone, sak dulure nggih kabeh. Gak ngurus. Bak bapake, bak anake, bak bojone, bak tanggane, bak dulure kabeh kumpul bacok-bacokan sampai mati. Itu cara taubatnya kalau mau diampuni sama Allah. Ya nopo. Kate taubat dari ngomong-ngomong. Akhirnya mereka minta keringanan. Namanya Bani Israel senengan kenyang terus.
Nabi Musa coba dong mintakan kepada Allah keringanan. Nabi Musa minta, ya Allah Bani Israel minta diringankan cara taubatnya. Akhirnya Allah ya sudah dikasih keringanan. Nopo keringanannya pancet kumpul nang lapangan, tapi nanti akan Allah kirimkan kabut. Dikirimkan kabut tebal, tidak kelihatan satu sama lain, tapi tetap bacok-bacokan. Jadi bacok-bacokan ini tidak kelihatan satu sama lain. Pokoknya asal melayangkan pedang. Cik nega nomor. Cik nega ero sapa sing dipateni, sapa sing terbuka. Dikasih kabut tebal. Jadilah hal itu. Nabi Musa dari kejauhan nangis, jerit-jerit. Ya nopo wong nabi ke umatnya niku luwih welas timbangane bapak nang anake. Kasih sayangnya nabi kepada umatnya lebih besar daripada sayangnya orang tua ke anak. Nggih Nabi Musa sing jerit-jerit bengok-bengok, ya Allah umatku, ya Allah Bani Israel, sudah ya Allah, sudah. Akhirnya Allah memberi putusan, ya sudah, selesai, kabutnya hilang, setengah dari Bani Israel mati. Sing urip boten mulus, mesti wonten kena bacok, mesti wonten kena ya napa sih pedang niku titik ae wis daging muncrat ya napa. Tapi setelah hal itu, kemudian Allah memberi putusan, Musa sampaikan kepada umatmu, yang mati tak terima taubatnya, yang masih hidup juga aku terima taubatnya, aku ampuni semuanya. Setengah umatnya Nabi Musa kemudian habis setelah peristiwa mereka menyembah patung sapi. Kalau mau dapat maghfirahnya Allah begitu. Kita umatnya Nabi Muhammad SAW, kalau mau dapat ampunannya Allah, tidak perlu melakukan hal seperti itu. Ya nopo, kalau jenengan lek kepengin taubat, cukup melakukan 3 hal. Syaratnya taubat ada 3. Kalau urusan sama manusia ditambah 1 lagi jadi 4. Kalau cuma urusan sama Allah, taubat itu syaratnya 3. Napa syaratnya taubat? Tidak perlu sampai paten-patenan wonten, enggak perlu sampai menyakiti diri sendiri. Syarat taubat 1, al-iqla' anid-dzambi, segera meninggalkan dosa yang dia ada di dalamnya. Terjerumus judi online, kepingin taubat, ya sekarang juga berarti. Ya Allah kalau taubat, nah itu namanya taubat nasuha. Mboten kok, ya Allah lek kalah malih kalau taubat. Nah, mboten taubat nih menamine. Wong taubatnya ngenteni kalah malih. Akhirnya kalau Gusti Allah dikai menang terus kan taubat. Jadi taubat ditinggalkan sekarang juga. Syarat kedua, setelah ditinggalkan, syaratnya taubat nasuha adalah menyesal. Nyesel boten dicerita-cerita nopo malih dicerita dengan bangga boten. Ada orang sudah taubat tapi saya cerita-cerita, aku biyen tahu ini, tahu ngono. Preman sak pasar iku anak buahku kabeh. Sopo sing gak kenal Bang Jarwo? Bang kabeh wis tahu tak keplaki. Ngaku taubat tapi menceritakan dengan bangga. Dia nopo taubat kok tasik bangga dengan dosa yang pernah dilakukan. Kalau taubat menyesal
malu menceritakan, tidak ada kebanggaan dalam maksiat tersebut. Syarat taubat yang kedua. Syarat taubat yang ketiga adalah janji kepada Allah, bertekad dalam hati tidak akan mengulang lagi. Ya Allah, pun kalau leren ya Allah, boten angken le pun lancar keuangan, kalau balik mana? Oh, boten taubat namanya. Lek taubat sudah berhenti, nyesal, dan janji tidak melakukan lagi. Kalaupun kembali lagi gimana nopo-nopo, maksudnya bukan nopo-nopo. Kalaupun kembali lagi, Allah masih menerima taubatnya. Maka tidak benar kalau orang mau taubat itu kayak kamu usah taubat wis percuma. Engkau ngelakoni dosa malih. Oh tidak begitu. Meskipun kita mungkin masih melakukan dosa lagi, tapi taubat harus segera. Niku sami kalian yang pakaiannya najis, pakaiannya kotor, pesik atau apa keringetan, percuma diubah. Engkau ya keringetan malih. Ini namanya tiap bahlul. Kenapa kok? Kayak apa ngubah lagi? Mongko rusuh mana? Salah. Ya diubah. Meskipun nanti kotor lagi, ya napa boleh rusuh malih? Diubah malih. Kita kepada Allah ya begitu. Kita berdosa, taubat, janji tidak melakukan lagi. Kok ternyata ini menungso sudah janji lupa, melakukan lagi, ya taubat lagi. Ketiga syarat taubat ya. Tambah satu, kalau urusan sama manusia, nomor raddul huquq ila ahliha, mengembalikan haknya, minta ridhonya. Lek wong gak ridho, lek boten dijoli, dia dijoli. Ngapunten, biyen sing Joko gedange sampeyan nang tersabi niku kula. Ya Allah yu sampeyan sing Joko. Padahal pun kula siapno gawe bacaane Mbah. Tambah sama Joko. Nggih kula nyuwun ridhone. Sama dijoli lah ngono. Dijoli. Lek boten dijoli nggih. Boten disepuro kalih Gusti Allah. Syarat apa namanya? Syarat Allah memaafkan kalau manusianya sudah memaafkan. Itu tiga, itu adalah tambah satu ya. Itu adalah syarat taubat umat Nabi Muhammad SAW. Kalau umat-umat terdahulu sulit. Ini kalau jenengan, nah termasuk ini ya. Kita kalau mau dapat maghfirahnya Allah dengan puasa Ramadan ini, awwaluhu rahman wa awsaluhu maghfirah. 10 hari pertamanya rahmat, 10 hari keduanya maghfirah, wa akhiruhu, nanti di akhirnya bebas dari api neraka. Termasuk puasa memancing apa? Menarik rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Apalagi puasa termasuk satu dari 3 ibadah yang pahalanya unlimited. Napa unlimited? Tanpa hitungan, tanpa batas. Kalau ibadah-ibadah yang lain 10 sampai 700. Setiap kebaikan yang diterima sama Allah minimal dibalasnya 10, pahalanya 10 minimal. Bisa lebih sampai 700. Kecuali 3 ini adalah ibadah yang pahalanya unlimited, tanpa batas, tanpa hitungan. Napa mawon 3 ibadah yang pahalanya tanpa batas. Yang 2 ada di Al-Quran, yang 1 ada di hadis. Yang pertama firman Allah
Allah Subhanahu wa taala, "Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab." Orang yang sabar dibalas oleh Allah tanpa hitungan. Nah, itu sabar pahalanya tanpa hitungan, tanpa batas, unlimited. Sabar atas kesulitan, sabar atas takdir Allah, pahalanya tanpa batas. Nomor 2 di Al-Quran, firman Allah, "Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Napa niku memberi maaf dan berdamai. Memberi maaf ketika mampu membalas. Disakiti, dilarani sampai uang, mampu balas, tapi malah memaafkan. Dan memaafkan saja pun, memaafkan tanpa syarat. Karena ada orang memaafkan tanpa syarat. Iya tak sempurna, tapi nanti tapi pun, bukan nanti tapi pun. Sami kali Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu yang diajarkan Nabi Muhammad itu, sampean baik kepada saya balas kebaikan sampean. Lek sampean jahat kepada saya tetap baik kepada sampean. Lek ajarane wong sanes Kanjeng Nabi, sampean apik aku apik, sampean jahat aku ya iso luwe jahat. Kan iku mboten ajarane Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kita tetap baik bagaimanapun orang kepada kita. Yang ketiga di dalam hadis, ibadah yang pahalanya unlimited adalah puasa. As-sawmuli wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku, aku yang akan membalas. Kata Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa kita, sabarnya kita dalam menjalani ibadah, mudah-mudahan kita dijadikan hati yang mudah memaafkan, senang damai, bukan musuhan, sampai kode-kode umat Kanjeng Nabi, mencintai semua makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi dikembalakan di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita cekap semanten, insyaallah besok dilanjut lagi. Insyaallah membahas tentang zakat mal dan zakat fitrah dan lain-lain, sesuai pertanyaan kemarin. Wallahu a'lam. Menawi wonten pertanyaan, monggo berbunyi bahas. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, di dalam masjid ini ada saudara kita yang lagi sakit. Nggih. Pada hari Selasa, sehingga sampai dia meninggal. Itu masih berkewajiban dia yang tidak bisa menjalankan puasa. Masih tetap Nggih. bisa bayar. Ketika sakit niku mboten puasa. Nggih. Nggih. Kalau ketika sakit mboten puasa, kita tetap bayar fidyah. Terus yang kedua, ada keluarganya yang titip uang kepada kita. Nggih. Nah, sebaiknya uang ini untuk rekan-rekan ini kita sepakat. Pertama mau saya bayarkan dia. Nggih. Terus kedua, barangkali ada keluarganya Barangkali ada. utang atau apa Iya. ini kan biasa dulu sebentar, barangkali ada keluarga yang tahu ada sambutan nanti kita bayarkan. Terus ada lagi yang ketiga, uang ini untuk disedekahkan dijadikan di masjid. Ini bagaimana yang lebih utama yang mana? Niku uangnya almarhum apa uang Dari dari? keluarga almarhum itu untuk keperluan dia. Iya, maksudnya uang ini dari hartanya almarhum apa dari harta keluarga? Dari anaknya, Dari harta dia sendiri. Dari hartanya almarhum. anaknya. Oh, bukan uang almarhum, uang keluarganya. Keluarganya anaknya almarhum. Harta waris apa bukan yang dikasih? Ya waktu meninggal. Ini untuk keperluan ya, Oke. untuk pemakaman, untuk apa juga. Kalau itu uangnya almarhum, uangnya orang yang meninggal, ya
wajib digunakan untuk membayarkan utangnya dia. Baik itu hutang kepada Allah seperti fidyah atau hutang kepada manusia, wajib. Bukan sebaiknya di mana ada wajib dipakai untuk itu sampai lunas. Kalau ada lebihnya nanti itu kan milik ahli waris. Kemudian ahli warisnya kalau mau buat masjid saja ya sudah hak mereka. Itu kalau uangnya adalah milik almarhum, wajib dipakai untuk membayar hutangnya. Tapi kalau uang itu bukan milik almarhum, uangnya siapapun, uangnya keluarga atau uangnya siapapun, ya memang sebaiknya tidak wajib. Sebaiknya dipakai untuk bayar hutangnya ahli waris. Sebaiknya sampai lunas, baru nanti lain-lainnya bisa untuk jariah. Karena ngeten ya. Jadi dia sama katakan tanggungan itu lebih anu. Oh iya tentu. Uang itu utang kok. Itu utang. Namanya utang ya dibayar. Kalau ada sisanya nanti baru. Boleh kalau ada. Itu pun makanya itu dipastikan dulu. Ini uangnya keluarga atau uangnya ahli waris atau uangnya almarhum. Karena uang warisan orang meninggal itu tidak boleh diwariskan kalau masih punya utang. Kalau masih punya utang tidak boleh diwariskan, harus disisihkan dulu. Misalnya ini ada orang meninggal, uangnya misalnya nih 100, cek gampang hitungannya nih. Uangnya 100 juta. Tidak boleh ahli waris itu langsung ayo nang dibagi duit ayah, omahe montore duit ayo nang dibagi. Tidak boleh, wajib nopo dicek dulu. Ayah ini sing duwe utang ono posone, ono utang kepada Allah, ada utang harus dikeluarkan dulu. Misalnya buat bayar utangnya misalnya 70, tinggal 30 nih. Lah ini yang diwaris 30. Tidak boleh dari awal langsung ayo dan diwaris untuk lagi digoleki utangnya ayah, tidak boleh. Harus utang diwariskan. Kalau ternyata warisannya kan 100 saja, tiba utangnya 150, ya nopo, gak ada warisan berarti. Kurang, bukan bayar utang saja kurang, tidak ada warisan. Pertanyaan selanjutnya, ini kita berbicara hukum ya. Kalau berbicara akhlak kan beda lagi. Secara hukum fikih, apakah anak wajib membayarkan hutang orang tua? Jawabannya tidak. Anak tidak wajib membayarkan hutangnya orang tua. Baik dalam hukum, baik hutang kepada Allah ataupun hutang kepada manusia. Dan ini masalah ini kalau berkali-kali ditanyakan, dan waktu itu kalau pernah semerap di dalam hukum Indonesia pun, hukum negara, katanya mungkin bisa dicek lagi, katanya anak bisa menolak warisan hutang dengan catatan dia menolak warisan harta. Tapi kalau dia menerima warisan harta, dia wajib menerima warisan hutangnya juga. Kalau tidak salah hukum Indonesia begitu. Mulane anak lek pun semerap utangnya bapak akeh, tak tolak ae warisane, maka secara hukum pun hutangnya juga dia tolak. Dan itu berarti sesuai dengan hukum syariat. Karena hukum syariat utangnya bayar kalau ada sisa baru untuk warisan. Dan kita juga kita umpama sebagai pemilik piutang nggak bisa menuntut kepada ahli warisnya. Ayah sampean dia duwe utang nang aku. Itu kalau memang nggak ada hartanya loh. Lain kalau ada hartanya, misalnya ayah sampean dia utang nang aku. Loh, ayah mboten ninggal harta ya nopo ono montore kok. Ono omahe kok. Lah ya nopo dolen montore dolen omahe bayar utang nang aku. Niku lek memang wonten warisane. Mulane memang harus
urusan harta, urusan harta. Tapi gini, kembali ke pertanyaan jenengan bahwa wajib dibayarkan kalau memang ada hartanya. Tapi pada kenyataannya kalau orang meninggal pasti dari bapak mungkin atau apa. Nggih. Kan barangkali ada. Nggih kan dengan apa namanya? Dengan dugaan bahwa ada uang karena memang itu. Kalau kita berbicara wajib atau tidak wajib, tidak. Bagaimana kalau anak mau membayarkan itu baguslah dibayarkan. Karena kan memang orang itu kalau meninggal itu amalnya kan kalau meninggal punya utang kan belum diampuni sama Allah, amalnya belum diangkat. Bahkan zaman Kanjeng Nabi pun ada orang meninggal, Nabi Muhammad tanya dulu, ini punya utang apa tidak? Karena dari riwayat itu. Kemudian orang-orang jawab, ini punya utang ya Rasulullah. Nabi bilang, saya tidak mau nyolati. Kenapa? Karena Nabi dilarang sama Allah. Orang kalau meninggal punya utang belum diampuni sama Allah. Sedangkan kalau Nabi menyolati akan diampuni. Lah Nabi gak berani melanggar Allah itu. Allah bilang gak diampuni kok. Saya paksa, saya mintakan ampun. Makanya anak harus mikirnya begitu. Anak harus mikirnya begitu. Memang tidak wajib, tapi gak tak bayar no utangi bapak ini, utangi ibu ini, sakno. Bapak ibu ini kan disepuro, akhirnya anak minbiri karena baktinya bayar no utangi utangi tidak wajib. Terus termasuk bakti. Terus gampang-gampang ini saya kemarin. Bahwa termong ada minta gitu bagaimana? Lalu utangi buatan masjid. Harus diselesaikan dulu. Diselesaikan kepada pemiliknya. Kalau memang fidyah, ia diberikan kepada fakir miskin. Saya sebagai amanah orang kita kadang ngomong ini Buatan. Lah itulah, makanya itulah amanat itu kan sesuatu yang berat ya, karena itu memang amanat itu berat. Ketika kita sudah terima, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah memerintahkan untuk menyampaikan amanah kepada yang seharusnya. Berat memang amanah, tapi pahalanya kan sampun ini. Kalau nggak bisa jawab, Gitu. tadi saya mengatakan bahwa untuk puasa itu dibagi menjadi 3 bagian. Sebelum pertama, sebelum kedua. Oke. Ini hadis ini soalnya apa enggak? Karena ada pengajian juga yang mengatakan bahwa selama Ramadan itu bahannya sama, Pak. Itu memang hadisnya tidak sahih. Itu riwayat Imam Tabrani atau Imam Hakim. Tapi itu termasuk hadis yang populer. Dan nopo namanya? Kita punya satu perbedaan mendasar antara kita ahli sunnah wal jamaah dengan kelompok lain yang bukan ahli sunnah atau mengaku-ngaku ahli sunnah. Kita kan juga ahli sunnah, kan kita juga pengakuan juga. Dan insya Allah kita ahli sunnah sih beneran ahli sunnah. Apa perbedaan dasar itu? Kita menerima hadis dhaif sebagai dasar untuk fadhailul amal, untuk penyemangat ibadah. Untuk penyemangat ibadah, hadis-hadis dhaif itu kita terima. Sementara ada kelompok lain yang hadis dhaif itu ditolak sama sekali. Hanya mau hadis sahih dan mau hadis hasan. Tapi kita hadis dhaif selama masih berada di dalam payung umum fadhail atau penyemangat ibadah kita pakai. Asalkan tidak bertentangan dengan hadis sahih yang ada. Wong itu tadi awal rahmah, awsatuhu maghfirah, akhiruhu ikun minan nar. Kan tidak bermuatan hukum apapun juga. Tidak berkaitan dengan halal haram. Itu adalah penyemangat kita ibadah. Sampai ada kepingin itu rahmati Allah, sing kenceng awal. Kalau mau dapat maghfirahnya Allah, sing kenceng tengahnya. Kalau mau dapat maghfirahnya Allah, sing kenceng
Kalau mau dapat semuanya, istiqomah dari awal sampai akhir. Kan ini penyemangat ibadah saja. Ini bukan masalah. Monggo. Bani Israil. Khianat lagi. Pertanyaan saya, negara-negara Islam, termasuk Arab Saudi apa ya, kan ngerti hukum apa yang ada di Al-Quran. Kalau membunuh ya hukum dibunuh, tapi ini nggak ada pembiaran gitu. Lagi, kenapa kan? Kalau membunuh hukum dibunuh itu kan di dalam negara Islam. Di dalam negara Islam, mereka kan tidak tinggal di dalam negara Islam. Itu masalah jihad dan lain sebagainya. Jihad itu ada fardu ain, ada fardu kifayah. Jihad yang fardu ain itu adalah jihad ketika orang kafir masuk ke negeri kita, itu jihad fardu ain. Setiap orang yang mau jihad harus ikut jihad. Sekarang seperti Israel perang dengan Palestina, untuk warga Palestina jihad itu fardu ain buat mereka. Dan negara-negara sekitarnya yang dekat dengan mereka itu fardu ain untuk jihad. Untuk yang jauh itu fardu kifayah. Dan mereka sudah perang, kita fardu kifayah. Dan sudah ada setiap negara mengirimkan bantuan untuk perang ada. Jadi itu sudah ini masalah konflik global, urusan besar. Bahwasanya Bani Israil membuat kerusakan di muka bumi tidak ada berhentinya hingga akhirnya yaumil kiamat. Ampun nggih, Bani Israil membuat kerusakan. Angel. Mungkin kula jenengan memberikan sehat walafiat di bulan Ramadan sampai akhir. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Enak kita waktunya habis ini bisa langsung sholat ya. Salat isyraq atau duha. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq wa afu minkum. Assalamu alaikum